Membuat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, tapi intinya ada di ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Artinya adalah, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk surga. Jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Yohanes 13 ayat 3. jadi kalau memanggil nama Yesus masuk neraka. Saya nggak bisa tidur semalam karena harus masuk neraka. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kambuh hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan buka sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin curhat, ya. Curhat tentang bagaimana siapa dirinya, dan dia pernah membuat kebohongan dan malah menyarankan untuk membeli Tuhan, katanya. Membeli Tuhan. Jadi kalau para hamba Allah yang mau tertawa tertiwi, ya silahkan, tapi dosanya tanggung masing-masing, ya. Melihat ada seorang yang dahulu mengaku pendeta, mengaku ustadz, lalu jadi pendeta, sekarang jadi gembel, beralih profesi sekarang, ya, ketika YouTube-nya ini tidak dapat menghasilkan duit konon katanya, dan donasi macet, ya, terpaksa dia jualan Tuhan, katanya. Mau jualan Tuhan. Dan terima kasih untuk para hamba Allah yang baru bergabung, ya, yang baru menjumpai channel ini dan menontonnya, lalu mensubscribe-nya dan mendukungnya. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya pun ucapkan dengan segala kerendahan hati saya, dan semoga Allah pun memurahkan akhi Uti dari segala urusan, sebagaimana hari ini akhi Uti memurahkan urusan saya, dan semoga Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uti usahakan. Dan terima kasih juga untuk para hamba Allah yang sudah mendukung dari awal hingga detik ini, ya, channel ini dibuat dan masih memurahkan urusan saya dalam berdakwah. Terima kasih yang setinggi-tingginya pun saya ucapkan, ya. Semoga Allah pun merahmati akhi Uti di sana. Barakallah. Terima kasih kaum muslimin, dan ini videonya. Salam semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe untuk channel Panglima Kristus. Ini masih sedikit sekali, baru 3.000 penonton, baru 3.000 subscribe, dan paling tinggi penonton live-nya 100 orang. Kasihan sekali. Rasain lo. Jangan lupa juga untuk membeli Tuhan Yesus di 0853 8827 0696. Tugas Yesus penjaga kota, penjaga pintu gerbang, supaya tidak kebobolan. Kalau kita bermain bola, Yesus itu adalah kiper. Kiper ini dia harus tinggi badannya dan tidak kegemukan, supaya kalau bola datang bisa ditangkap dengan lompat harimau. Wah, begitu. Gak ada, saudara. Tugas saya memang sangat risiko, penuh dengan risiko, karena dihujat, dihina,
dari dalam dan dari luar. Rasain lo. Itu sudah konsekuensi saya mengambil tindakan itu. Nah, yang kasihan adalah ketika Anda diserang oleh mereka dan Anda bisa menjawab. Tetapi kalau sering ditanya, kemudian diajak diskusi dan Anda tidak ada pertahanan, ya sudah, Anda akan ikut mereka atau Anda akan apatis, nggak mau lagi ke gereja. Untuk setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Enaknya memang kekristenan itu harus disuapin terus, harus dikasih terus. Nah, sekeras apapun orang Kristen, apalagi dari lahir, saudara-saudara, tidak mempunyai daya tahan itu. Oleh karena itu, saya akan menyerang orang Kristen, membuat Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, tapi intinya ada di ayat 21. Bukan orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga. Artinya adalah, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk surga. Jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Yohanes 13 ayat 3. Jadi kalau memanggil nama Yesus, masuk neraka. Saya nggak bisa tidur semalam karena harus masuk neraka. Rasain lo. Dia selalu mengacaukan semuanya, mengacaukan pikirannya. Saya dan dia ini ahli perbandingan agama, tetapi dia selalu mengacaukan semuanya, dan pernyataan-pernyataannya itu bikin panas orang Kristen. Saya di Kristen, ya, oke, saya jawab, saya bukan apologet. Saya itu hanya bikin ribut, hanya bikin masalah, dan tidak memberikan jawaban yang benar. Contohnya, siapa? Saifuddin Ibrahim. Ya namanya juga pembohong. Nah, tapi dasar saya orang nggak punya malu, ya. Dan saya masuk ke Kristen, mengikuti ajaran hoak. Ajaran hoak dari dongeng-dongeng nenek moyang yang tidak masuk akal itu masuk di dalam keyakinan, dan kita itu penuh hoak, gitu. Percaya akan dusta. Jadi si Saifuddin Ibrahim, bangkai ini adalah penyesat khusus yang telah memilih kedustaan sebagai jalan hidupnya. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Ya namanya juga pembohong, nanti akan muncul lagi video-video barunya. Saya bilang orang Kristen terkutuk, hidupnya akan terkutuk. Terkutuk seluruhnya. Beda dengan orang Islam, dia akan diberkati, dia akan makan dan minum air kehidupan. Kalau ada satu ayat yang mengatakan di dalam Alkitab, Yesus berkata, akulah Tuhan, dan Yesus itu bukan Tuhan, dia sudah enggak. Dan ini bukan sulap, bukan sihir. Saifuddin Ibrahim malah masuk neraka karena dia manusia zolim. Kenapa zolim? Ya, suka menhoak. Ajaran hoak dari dongeng-dongeng yang tidak masuk akal itu penuh hoak, gitu. Orang yang hanya
mementingkan kebodohan sebagai ilmu pengetahuannya. Siapa? Saifuddin Ibrahim. Saya pernah bikin video hoax, jadi ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Yesus tahu datangnya hari kiamat juga. Apa pernyataan Yesus? Bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah pencipta alam semesta. Tidak masuk akal. Nah, loh. Di dalam Alkitab penuh dengan kebohongan, ada 1000 lebih kontradiksi, keanehan-keanehan yang tidak bisa diurai oleh Alkitab. Saya lalat 3 hari, sudah bau lalat, sudah mendatangi saya karena orang yang berpenyakit kusta. Rasain lo. Demikian tadi kamu si Mine. Colotnya Hansi Udin bikin ngakak. Terus bagi kawan-kawan Kristen ya, yang Kristen mau pesan Tuhan sama si Udin tuh ya, si Udin jualan Tuhan. Bahkan tertera nomor HP-nya ya, nomor teleponnya tertera. Di sana si Udin jualan Tuhan ya, online. jualan Tuhan online ya. Jadi segera memesan agar si Udin dapat makan ya. Kasihan itu pendeta kalian yang dahulu kalian agung-agungkan, yang dahulu kalian jago-jagokan ya, sekarang sudah mengenaskan ya, hidup telunta-lunta di negeri orang ya, makan pun terancam, tidur pun ya tidaklah semewah dahulu ketika di Indonesia ya. Sekarang mungkin dia Allah siksa di dunia ini ya dengan pelan-pelan dan dia akan mati dengan pelan-pelan karena lisannya, karena kebodohannya, karena sok pintarnya ini ya. Karena sesungguhnya Saifuddin Ibrahim bukan orang yang pintar, bukan orang yang pandai ya. Berdebat dengan siapapun tidak pernah menang ya, terkecuali dengan umat Islam yang awam. Tapi kalau dengan umat Muslim yang tahu kristologi, maka dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah seorang pecundang, bukan pemenang ya. Apalagi ketika menjadi seorang Kristen, dia frontal ya, begitu agung-agungkan kalian. Pada akhirnya hari ini Saifuddin yang notabene jagoan kalian, yang kalian bangga-banggakan itu malah memalukan kekristenan itu sendiri ya. Jadi disinilah letak kuasa Allah, di mana Allah hendak mempermalukan, hendak menistakan, hendak menghinakan seorang manusia yang derhaka kepadanya, maka tidaklah Allah kurang cara, tidaklah Allah kurang skenario untuk menghinakannya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, I try.